apa dari kebun buat kopi. Nah ini kebetulan kita kebetulan nggak bangun nih, ini ya, ini prosesnya. Halo, dari kebun nggak bangun. Lihat apa nanti di kebun? Lihat pohon kopi. Jadi perjalanan biji kopi itu cukup lumayan panjang. Setelah dilihat di kebun, kemudian sampai jadi biji kopi, bubuk kopi harus, kalau di sini kita ambil contoh cara kering, harus dijemur dulu. Sebelumnya dipecet seperti ini contoh. Setelah dipecet nanti ini setelah kering masuk ke mesin buler, itu untuk ngupas kulitnya ini. Jadinya akan seperti ini. Setelah seperti ini juga harus masih disortasi lagi, diambil yang bagus-bagus. Nah, setelah dari ini kemudian akan dilakukan penggorengan. Ya, disangrai, betul. Kalau ada dua macam, kita bisa lihat di sana. Nah, biji kopi yang sudah dipilih nanti akan seperti ini. Jadi dia mulus, bagus-bagus. Untuk penggorengannya bisa disangrai dengan seperti ini alatnya kalau tradisional. Kemudian bisa juga pakai alat seperti ini, namanya gongsengan. Jadi biji kopi dimasukkan kemari, kemudian ada api di bawah, diputer sampai matang. Setelah matang jadinya seperti ini. Ini biji kopi. Oh, jadinya seperti itu. Iya. Berarti kita nanti salah nyobanya. Iya. Harum ya? Nah, kalau kita mau membuat kopi, itu pun ada aturannya. Untuk 1 cup ini harus kita timbang dulu kira-kira 10 gram. Lihat. Kita timbang dulu ya, 10 gram. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gram. Kenapa kok ini harus ditimbang? Karena untuk memperoleh kopi 1 cup, ini kan kapasitasnya 150 ml. Biji kopi yang dipakai namanya rasio perbandingan antara air dengan kopi, ini harus 10 gram. Itu sudah aturannya. Nah, setelah kita dapatkan angka 10 gram, kemudian kita giling. Ini, oke. Nah, kita mau nyoba. Ayo. Berat. Nah, biji kopi kita ambil dari tempatnya ini. Wow. Nah, dapat bubuk kopi kan? Enak baunya. Wow. Itu masih ada. Baunya harum nggak? Tuh. Harum. Kayak susu. Ini kita masukin ke cupnya. Ya. Kemudian kita siapkan air panas. Air panas yang dipakai itu harus antara 92 sampai 95 derajat. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari sampai 100 derajat, itu kopinya akan terbakar. Nah, oke, cukup. Kemudian cara menyeduh kopi yang benar. Awas. Ini yang pertama kita basahi dulu. Bubuk kopinya kita basahi sekedar basah. Ini membutuhkan waktu kira-kira 30 detik. Tuh. Ini namanya proses pre-infusion. Apa itu, Pak? Jadi pembasahan untuk bubuknya. Ini juga harus
kita diamkan dulu sekitar 4 menit. Kalau sudah 4 menit, kemudian kita aduk. Mau nyoba rasanya kopi? Mau. Oke. Sahabat di rumah, siapa yang mau kopi? Kalau kalian mau, silakan aja datang ke Agrowisata Salib Putih. Manfaat dari kopi itu apa sih? Kamu pengen tahu? Pengen. Kalau pengen tahu, yuk kita tanya ke Paman Salam aja yuk. Halo adik-adik sahabat alam di rumah. Bertemu lagi dengan Paman Salam tentunya dalam segmen Kata Paman Salam. Nah, kali ini nih Paman Salam sudah menyiapkan informasi-informasi yang tentunya dapat menambah kegiatan adik-adik sahabat alam di rumah. Paman Salam mulai ya. Tadi kan adik-adik sudah mengikuti perjalanan liburan di Ocha dan Nuela di Agrowisata Salib Putih. Kira-kira ada yang tahu tidak di mana letaknya? Yap, benar adik-adik. Agrowisata Salib Putih terletak di kota Salatiga. Lebih tepatnya lagi terletak di kaki Gunung Merbabu, Jalan Hasanuddin kilometer 4, tak jauh dari pusat kota Salatiga loh. Adik-adik, ada yang tahu tidak apa saja yang terdapat di Agrowisata Salib Putih ini? Nah, yang terdapat di sini salah satunya yakni perkebunan kopi. Sebelum adik-adik mengetahui kopi lebih dalam, bagaimana kalau Paman Salam cerita sejarah singkat mengenai Agrowisata Salib Putih ini? Jadi, dahulu ada pasangan suami istri yang berkebangsaan Belanda dan Inggris bernama Adolf Theodorus Johannes van Emmerich dan Alice Cleverly. Mereka datang ke Indonesia tahun 1882. Pada tahun 1901 telah terjadi meletusnya Gunung Kelut yang mengakibatkan banyak pengungsi berhamburan hingga ke kota Salatiga. Nah, sahabat alam di rumah, selanjutnya pada tahun 1902 pasangan suami istri ini tergerak hati untuk dapat memberikan pertolongan bagi para pengungsi. Sehingga pasangan ini memanfaatkan lahan tanah seluas 40 hektar rela dijadikan tempat pengungsian. Oleh karenanya tempat tersebut diresmikan namanya menjadi Yayasan Sosial Salib Putih atau lebih dikenal dengan Salib Putih. Begitulah kira-kira adik sahabat alam di rumah sejarah singkatnya. Nah, sekarang Paman Salam lanjut ke kopi nih. Berbicara mengenai kopi tak lepas dari rasa pahit dan kafein. Apakah kopi bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita ya? Kali ini Paman Salam akan berbicara tentang manfaat kandungan dan olahan dari kopi. Yuk adik-adik sahabat alam di rumah, simak penjelasan Paman Salam. Yang pertama, manfaat dari kopi antara lain, kopi dapat mencegah timbulnya penyakit jantung. Kopi dapat mencegah penyakit kanker dan diabetes. Kopi juga dapat mencegah penyakit kanker mulut dan gigi. Kopi juga dapat membangkitkan stamina dan energi ekstra. Kopi dapat mengurangi rasa sakit kepala. Dan yang terakhir, kopi dapat mengatasi perubahan suasana hati dan depresi. Setelah itu, Paman Salam lanjut ke kandungannya nih. Kira-kira apa saja ya terkandung di dalam kopi itu? Adik-adik sahabat alam di rumah, pada tahu tidak? Kalau belum tahu, mari simak penjelasannya. Kandungan yang terdapat di dalam kopi antara lain, kopi mengandung kafein. Kafein ditemukan di dalam biji dan daun serta buahnya. Loh adik-adik sahabat alam di rumah, jika adik-adik sahabat alam di rumah melebihi dosis minum kopi, maka kandungan kafein akan menyebabkan ketergantungan sehingga menimbulkan penyakit seperti kanker dan masalah gangguan tidur. Air atau H2O adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kopi loh adik-adik. Karena kandungan air di dalam kopi merupakan bagian dari senyawa kimiawi kopi.
Etipenol merupakan zat aroma khusus pada kopi. Zat ini mirip dengan tar dan mengandung feromone. Quinic acid adalah zat kopi yang mengandung rasa asam. Zat ini digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai bahan pembuat obat flu. Dicafeolin quinic acid merupakan zat antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Dimethyl-disulfide terdapat pada biji kopi yang masih hijau atau belum dikeringkan dan disangrai. Acetilmethyl-karbinol adalah zat yang membuat kopi terasa gurih di lidah. Trigonelin adalah zat yang dapat melindungi gigi tidak gampang berlubang. Dan yang terakhir adalah niacin, adalah senyawa yang kurang baik bagi tubuh karena dapat menyebabkan vitamin-vitamin dalam tubuh, sedangkan vitamin sangat dibutuhkan tubuh untuk proses-proses yang ada di dalam tubuh. Oleh karenanya, meminum kopi hanya dianjurkan paling banyak minum 2-3 kali sehari saja loh adik-adik sahabat alam di rumah. Nah, yang terakhir adalah olahan apa saja ya kira-kira adik-adik sahabat alam di rumah? Olahan dari kopi diantaranya puding kopi, bolu kukus kopi, es mocha kopi, kue kopi, dan kopi jahe. Ternyata banyak sekali ya pelajaran hari ini mengenai kopi. Nah, cukup di sini dulu ya belajar kita hari ini. Kita sambung minggu depan lagi ya adik-adik. Tentunya masih seputar hal menarik apa saja yang terdapat di agrowisata Salib Putih di kota Salatiga ini. Paman Salam pamit. Sampai jumpa di sahabat alam minggu depan ya adik-adik. Dadah. Om, terima kasih sudah dijelaskan tentang kopi. Sekarang kami pamit pulang dulu ya Om. Ya, sama-sama. Sahabat alam di rumah, sudah tahu kan manfaat dari kopi? Sekarang aku dan Nuela pulang dulu ya. Sampai jumpa minggu depan dengan liburan kami yang lebih menarik di agrowisata Salatiga. Salam, sahabat alam. Dadah. Dadah. Dadah, Wel.